Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Kusuma Ainur-Anissa dengan NIM 30102300063. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu jaringan epitel dan juga jaringan ikat. Baik, mari kita mulai dengan jaringan epitel. Jaringan epitel sendiri terbagi atau bisa diklasifikasikan berdasarkan dua, yaitu berdasarkan jumlah lapisannya dan juga morfologi selnya atau bentuk selnya. Yang dimana berdasarkan bentuk sel atau morfologinya itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada pipih atau squamous, yang kedua ada kubus atau kuboid, dan yang ketiga ada silindris atau bisa disebut dengan kolumner. Nah, yang kedua diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisannya, yaitu ada tiga, ada selapis, berlapis, dan juga pseudokompleks. Nah, selapis itu simplex, sedangkan berlapis itu kompleks. Baik, mari kita lihat gambarnya. Oke, kita masuk pada yang pertama, epitel squamous lapis, yang dimana dia itu hanya terdiri atas mesotel dan juga endotel. Nah, yang bulat-bulat warna ungu itu disebut sel gobletnya. Dia pipih, hanya selapis. Nah, biasanya itu ditemukan pada organ pencernaan, terus pada paru juga bisa, pada jantung, dan juga pembuluh darah, pada limfa juga. Nah, terus epitel squamous lapis ini berfungsi sebagai filtrasi, difusi, transport, sekresi, dan juga dapat mengurangi gesekan. Nah, yang kedua itu ada epitel squamous berlapis. Nah, pada epitel squamous berlapis itu ada yang keratin dan juga non keratin. Nah, fungsi dari keratin itu sendiri itu untuk proteksi. Contohnya pada epidermis kulit atau dermis ya, pada kulit. Selanjutnya ada epitel kuboid lapis. Epitel kuboid lapis itu bentuknya bulat-bulat seperti itu, bulat-bulat. Dan sel gobletnya yang warna ungu. Nah, tidak jauh beda juga dengan epitel kuboid berlapis, yang dimana dia memiliki dua sel epitel. Dua sel kuboid. Mohon maaf. Selanjutnya ada epitel silindris lapis. Nah, seperti ini. Dia bentuknya panjang dan selnya itu terdapat di tengah-tengah. Sedangkan pada epitel silindris berlapis itu tergambarkan ya bertingkat seperti itu. Bertingkat. Oke, lanjut. Nah, terkhususkan untuk kolumner atau silindris itu terdapat berlapis semu atau pseudo-stratified atau pseudokompleks, dimana dia itu tidak beraturan, jadi sel-selnya ada di atas, di bawah, terus tidak searah seperti itu. Nah, yang terakhir ada epitel transisional, yang dimana epitelnya ini tuh dapat berubah-ubah. Contohnya pada kandung kemih. Mohon maaf, saya lagi tidak enak tenggorokannya. Oke, kita lanjut. Nah, pembahasan jaringan epitel sudah selesai. Kita lanjut kepada jaringan ikat, di mana jaringan ikat sendiri itu tersusun dari sel dan juga matriks ekstrasel. Nah, sel sendiri itu terdiri dari fibroblast, fibrosit, sel adiposa putih, sel adiposa coklat, makrofag, limfosit, sel plasma, sel mas, neutrofil, dan juga eosinofil. Nah, pada gambar yang pertama, pada kotak A dia terlihat jaringan ikat irregular. Nah, pada kotak B ini jaringan ikat longgar. Nah, bisa dilihat dia lebih kayak agak renggang-renggang gitu ya. Nah, yang ditunjukkan pada nomor 2 itu serat kolagen. Mungkin nanti akan kita bahas serat kolagen juga. Nah, yang selanjutnya ini ada jaringan ikat padat yang reguler, yang dimana dia tertata rapih, tersusun rapih seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada pembagian sel tadi kan.
pada jaringan ikat itu ada fibroblast, ada sel plasma, adiposa, limfosit, makrofag, fibrosit, eosinofil, neutrofil, dan ini ada sel dengan granula pigmen dan lain sebagainya. Dan juga ada sel emas. Nah, pada fibroblast, nah ini di fibroblast ini tuh ada namanya ini apa ya? Ini fibroblastnya yang ungu, yang agak pipih gitu kayak bulatan. Terus ada sel emas seperti ini dan juga sel plasma. Nah, pada sel plasma yang bisa kita lihat yang ungu-ungu ini itu tuh sepertinya limfosit. Jika salah mohon dikoreksi. Baik, nah ini lanjut. Nah, adiposa. Yang sebelah kanan kiri itu sama-sama adiposa putih. Ini yang membedakan hanya dalam pewarnaannya saja. Terus yang nah ini jaringan adiposa coklat. Agak ruwet gitu ya. Mungkin pemahaman saya seperti ini. Mohon maaf jika teman-teman tidak paham ya. Nah, lanjut nih. Ini adalah serat. Kita lanjut pada serat. Nah, serat pada matriks sel itu kan terdiri dari cairan jaringan ikat atau substansi dasar dan juga serat-serat nih. Mana seratnya itu ada serat kolagen, serat retikuler dan juga elastik. Nah, pada gambar ini tuh termasuk dalam serat kolagen. Nah, kalau yang pada gambar A ini tuh serat kolagen tipe 1. Nah, pada kotak B juga tipe 1. Nah, yang F ini tuh fibrosit. Nih, ini fibrosit. Oke, kita lanjut pada yang di kiri ini tuh ada serat retikuler. Bentuknya ruwet seperti itu ya. Nih, serat retikuler yang terdapat pada kelenjar limfe. Nah, lalu serat elastik. Nah, elastik itu yang ditandai dengan huruf E. Itu elastik. Dimana fungsinya itu untuk memberikan elastisitas pada jaringan tersebut. Nah, terus yang ada cap, tulisan cap, CAP itu dia kapiler. Terus MA itu dia sel emasnya, L itu kolagennya, serat kolagennya. Oke, lanjut. Nah, pada tentiran dosen dan aslab kemarin itu disinggung sedikit mengenai modifikasi sel, yang dimana terdapat modifikasi sel mikrofili, stereoselia, dan juga silia. Nah, untuk silia, yang pertama ini ada silia. Pada gambar yang ditunjuk, yang C ini tuh silianya yang panjang-panjang, terus yang G itu sel gobletnya, yang inti gitu ya, di selnya kayak gitu, bukan di selnya sih, selnya, sel gobletnya. Terus ini yang kedua ada mikrofili. Nah, mikrofili itu dia yang panjang, agak sedikit panjang daripada silia, seperti itu. Terus stereosilia, nah paling panjang ininya apanya ya, kayak akarnya gitu, kayak buat menyapunya. Nah, sedangkan fungsi dari silia sendiri itu untuk menyapu saluran-saluran. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.